Waktunya education with love. Oh, kayak gini kalau punya sultan. Kalau punya sultan kayak gini dia pesanannya. Iya, ada juga yang pesanannya 2. Iya, ini sultan Juga lagi. itu. Aku kira ini sedikit loh, masih gambar. Oke, kita cipin dulu apa ini. Enak loh. Aku nggak tahu ya ini. Aku pengen cobain kuahnya ini. Nah, Tadi kita mau cerita apa tuh? ya, Kemasuk ininya Yon. apa bulu mata ya? Bukan ininya lemon. Oh, nggak apa-apa. Mana emang ada lemonnya nggak? Enggak, itu lemon dari aku. Oh, Kakak. Tahu kakak flying victim. Taruh sini aja enggak sih? iya. Iya. Playing victim, Kak. Oh, itu kan bahasa-bahasa orang zaman sekarang. Atau itu bahasa udah lama? Ya, beberapa tahun belakangan. Mulai santer Ya, 3 digunakan ya, aktif digunakan. Untuk melabeli orang-orang. Nggak pernah ketemu sama orang kayak gitu? Atau ada gitu? Pernah ketemu? Kadang-kadang ketika ketemu nggak sadar, tapi setelah diingat-ingat lagi, Kayaknya sebenarnya dia kadang orang lain, kadang bisa jadi kita itu sendiri juga. sadar deh. Atau kita belum tahu kalau dia itu sebenarnya orangnya seperti itu. Jadi kita harus berteman dulu sebenarnya. Kalau kenal-kenal gitu aja kita nggak tahu dia tuh kayak orang saya victim gitu juga kan. Kita kan harus kenal dulu sama dia. Tapi itu tabiat ya? Atau kadang-kadang kayak yang tiba-tiba keluar gitu. Ini memang gak ada saus-sausnya ya? Sifat asli gitu. Memang gak ada saus-sausnya? Bisa sifat asli, bisa kadang-kadang bentuk pertahanan diri juga. Enggak sih? Karena dia takut disalahin orang ya. Ya dia itu. Ya, ribet rupanya. Kak, kalau makan ini dulu atau itu dulu? Bingung kira. Tapi ini enak loh. BTW ini masuk nggak sih suaranya ya? Masuk. Aduh ya Allah. Memang gak ada saus ya? Bisa minta mungkin. Ya. Terus kapan lagi? Kenapa rupanya kalau aku pernah lah orang kayak gitu. Nyebelin kan? Ketika udah sadar ya, nyebelin. Tapi kadang ketika nggak sadar bisa jadi kitanya juga jadi apa iya aku yang salah ya gitu. Tapi kan Kak, kalau orang-orang sering kayak gitu sama orang lain tuh. Ini misalnya di hubungan lah ya kan? Pertemanan. Namanya hubungan sosial tuh kan pasti ada konflik. Ya kan? Kalau orangnya terus-terusan kayak gitu tuh kan kayak enak kali dia. Jangan nyalain orang aja gitu. Disalahkan nyawa, padahal bukan nyawa gitu. Kan gitu kan, kayak victim itu kan. Iya. Harusnya ini tuh nggak jadi, kenapa harus fokusnya kemari gitu ya. Itu kan kita fokus sama masalah ini. Tapi dia tiba-tiba enggak lah, ini kan gara-gara kau gini. Jadi ini gitu. Dialihkan ya topik itu gitu loh. Ya Gitulah pokoknya itulah dia. Atau kadang juga tapi beda ya, victim mentality sama playing victim beda-beda. Kalau manipulatif, beda-beda tipis. Beda-beda tipis, susah juga mengenalinya karena perilakunya itu hampir mirip, hampir sama. Iya. Karena padahal dia pelaku, tapi dia seolah-olah jadi korban ya. Manipulatif itu kan dia itu bisa membalik keadaan. Tadinya dia salah, dan jadi orang yang salah, tapi nggak selalu tentang salah atau benar gitu. Manipulatif ini. Kalau playing victim ini, pokoknya dia selalu berusaha menjadi korban, sekalipun mungkin dia salah. Tapi ya aku salah nih karena kayak gini. Gitu. Dia nggak bisa ngakuin. Ya sepenuhnya nih memang aku salah lah. Oh, dengar. Gitu. Licik ya kan? Licik sih.
Tapi ya itu tadi, kalau penyakit itu mungkin terjadi cara dia apa namanya mempertahankan diri defense-nya ketika biasanya itu kan muncul ketika diserang orang. Mm-mm. Ketika orang misalnya komplain, ketika orang misalnya marah, menyampaikan kekecewaan, nah, selain victim lah dia. Tapi kalau manipulatif, dia bahkan berniat. Oh, itu dijadikan cara bertahan dia ya, Kak? Cara bertahan atau cara bergaul. Gitu. Misalnya dia suka sama seseorang gitu. Nah, dia mau menguasai orang ini. Gitu. Gimana caranya supaya orang ini tuh gak ikut keinginan dia atau ikut pendapat dia. Nah, dia memanipulasi keadaan lah. Gitu. Gimana caranya supaya ya, orang mendengarkan dia. Itu manipulatif sih. Apa yang victim ini tunggu di datang stimulus dulu. Itu sih kalau menurut aku, nggak tahu ya kalau menurut orang lain. Ada nggak kemungkinan apa? sifat ini dimiliki orang lain karena dia selalu mendapatkan perlakuan kayak gitu? Pastilah. Kalau ditanya itu udah pasti. Iya. Misalnya di rumah, misalnya kan anak misalnya. Ini terjadilah chaos di rumah. Kalau misalnya anak ini buat salah, ribut di rumah, pukul. Ini tuh kayak gini tuh, maka tuh udah jahat deh dong. Kalau nggak jahat pasti nggak pukul. Itu termasuk bagian mana? Nggak termasuk dua-duanya. Menurut aku sih enggak dimanipulatif, enggak di playing victim juga. Nah itu juga aku nggak tahu soalnya agak ini aku Karena kan kalau ke dia nggak pernah itu karena dia juga pukul karena orang lain salah ya. iya, memang kalau orang lain harus dipukul. Dia kan membenarkan apa yang dia buat supaya orang lain menerima perlakuan dia. Iya. Dia pukul orang, kan kepukul kok jadinya. Makanya kok jangan jahat. Gitu loh kan. Ya bisa jadi lah. Banyak faktor sih yang menyebabkan itu. Iya. Tapi ya polanya biasanya kayak gitu. Menghindari dia sebagai penyebab atau menghindari dirinya sebagai Itu pelaku. pelaku. Itu deh kalau pelaku. Gimana ceritanya walaupun dia yang salah tetap Karena orang lain nih, kok aku nggak kayak gini. Kalau aku sih kayaknya dari pola asuh juga berpengaruh juga sih Kak. Entah kalau orang tuanya kayak gitu juga, dia juga kayak gitu kan. Kebanyakan dia kayak gitu. Kalau mamanya, kalau orang tuanya macem gitu, suka ngada-ngada, ngadi-ngadi, anaknya pas dia gitu. dari mana dia tahu Mm-mm. kan dia gitu lahir nggak langsung jumpa. Apalagi kalau ada anak yang mamanya tuh idolanya, gimana tingkah mamanya pasti idola ya kan? Ya kita kan lain nggak langsung jumpa orang kan, kita ketemu orang tua kita Iya. di pertama kali. Nah, dia bertemu murid. Nggak tahu kayak di victim apa enggak. Nah, yang kita ketahui bahwa ayah Ambil satu ya, ambil. ayahnya dia, Mm-mm. kayak ayah Indonesia pada umumnya lah. Hmm. Nggak mau ribet. Anak itu urusan ribut. Tapi kalau berita itu sampai ke dia, dipukul lah. Info ini misalnya dia nggak beres belajarnya, misalnya dia kok salah di sekolah, pukul. Nah, jadi pukul ini adalah solusi atau respons dari semua kejadian yang sampai ke dia soal anak ini. Mungkin salah satu solusi lah, karena dia berharap dengan perlakuan ini anak ini tidak lagi melakukan itu. Nah, dia lihat ketika anak ini mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai juga ke dia ngerasa orang lain yang tidak melakukan sesuatu yang nggak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Dan itu Orang itu adalah orang yang salah. sama. Salah. Ngerti kan? Misalnya kan kayak kakak punya ayah, ya. Kakak misalnya buat salah dia, kakak dapat dilaporkan sama guru kakak. Jadi ayah kakak harus ngasih tindakan ke kakak karena kakak bersalah. Berarti kan tindakan kakak ini ada sesuatu yang nggak seharusnya dilakukan, tidak sesuai dengan harapan oleh ayah kakak. Nah, ketika kakak mendapatkan
sesuatu perlakuan yang tidak kakak harapkan dari orang lain, maka itu salah orang lain. Orang lain itu harus dapat hukuman juga, sanksi juga. Dia nggak jadi fokus dia orang ini harus dihukum, bukan ini harus diapain, solusinya apa, jalan keluarnya gimana gitu. Oh, kalau itu ya, tapi aku nggak tahu lah, kalian nanti ngasih pendapat juga lah, kan aku juga bisa aja berbeda. Kalau itu, menurut aku, itu tuh kayak budaya orang Indonesia nggak sih? Iya. Yang kalau buat salah sedikit dihukum, Ya, iya memang ya. salah sedikit dihukum, salah ngomong sedikit. Kita masih kecil dulu ya, jangan kan salah ngomong. Misalnya kita numpahkan makanan, Iya. nggak sekali tangannya, padahal bisa aja nggak sengaja. Bisa aja. Atau dia nggak sengaja ya. Atau anak, namanya anak kecil gitu ya, dia belum tahu gitu, misalnya minuman, dia nggak tahu minuman ini dibuat apa untuk diminum atau dimainin, karena dia lihat di luar juga ada air yang boleh dimainin dia gitu. Air mandi dia ya kan. Untuk mandi dia boleh diciprat-cipratin, dia kan belum punya pengetahuan itu. Nah, orang tuanya bukannya menjelaskan tapi menghukum, artinya itu kan sampai besar. Kenapa dihukum? Karena anak ini melakukan sesuatu yang tidak sesuai menurut orang. Nah, kalau menurut aku dari yang aku ceritain tadi, mungkin bukan manipulatif, mungkin ya memang itu budaya menghukum itu loh gitu, yang sudah darah daging gitu di kita kan. Sejauh aku aja kayak gitu kan. Iya, Minum si baru ini lewat dia tumpah semuanya. Kau pukul lah kaki ya. ya kan. Iya betul. Berarti nggak boleh gitu ya. Sebenarnya harusnya idealnya kan, Iya. Semua orang kayaknya seperti itulah. kan orang Indonesia. Cuman apa daya, kita memang dibesarkan dengan cara yang kayak gitu. Jadi kita itulah satu-satunya yang kita tahu. Kita nggak tahu cara lain lagi kan. Jadi kita taunya, abis ini B, berarti kalau salah harus pukul. Iya, salah dihukum pokoknya. Apakah dipukul, dicubit, diejek. Ejekan itu kan sebenarnya hukuman juga kan. Baru kali kalau kayak gitu aja nggak tahu. Itu kan hukuman juga. Nah, kalau planning system ini, menurut aku, Iya kali. sampai nggak bisa konsen gua. Iya. Itu kali muka Habis ini mau komen enak gitu. ini memang enak guys. Ini juga bingung, ini dulu apa ini dulu, jadi cair dari. Iya. Aku bingung mau makan yang mana. Makin 2 pesennya. Terus kalau planning system itu menurut aku akarnya dari sama budaya kita juga yang nggak membiasakan memberikan tanggung jawab gitu sama anak. Ya tentu tanggung jawab sama anak itu sesuai usia lah. Iya. Nggak mungkin lah anak usia 1 tahun harus tanggung jawab angkat cucian, jemuran kan enggak. Iya. Ini misalnya ini susunya ya, ini susu nggak diminum, nggak boleh ditumpahin ya. Nanti kalau ditumpahin misalnya harus dilap gitu kan, nggak harus dihukum kan, tapi itu kan konsekuensi. Kan gitu. Dia harus ngelap sendiri ya kan. Nah, dia harus ngelap sendiri gitu. Sama kayak anak kalau ngompol ya bersihin sendiri sampai geret tilamnya juga apa-apa ya. Itu hukumannya ya kan. Tetap kita bantu kan, tapi anak itu Ya, tahu bahwa itu tugas dia sebenarnya. Jadi supaya dia besok nggak ngumpul lagi gitu kan. Tapi aku ngangkatin primbet. Atau kalaupun dia ngompol ya nggak apa-apa, dia ngompol, dia bikin salah nggak apa-apa, tapi dia tahu bahwa itu kesalahan dia, jadi harus dia yang membereskan itu. Dia nggak boleh buang badan. Makanya dia selesaikan masalah yang dia buat itu. Karena di itu sih. Terus kita orang tua Indonesia ini alih-alih memberitahu, ini kamu ngompol, ayo kita bersihkan ompolnya, misalnya alih-alih ngasih tahu gitu, diambil alih. Ngompol aja bunda, sini mama bersihin kan gitu kan. Ya, akhirnya anak belajar, nggak apa-apa, bikin salah nanti ada yang beresin. Kebanyakan tuh mama kayak gitu memang. Nutup-nutupin ya kan, nutupin anaknya. Iya. Ini kalau bapakmu tahu ini. Iya kan? Iya. Ambil alih sama dia ya, anaknya keterusan. Iya. Nggak boleh tuh ya. Nah, kadang diajarin lagi anak itu bohong. Iya. Kok ayah nanya bilang kayak gini gitu Iya. kan. Itu lagi nggak boleh lah, jadi pembohong lah dia tahu udah mamaku aja tukang bohong, apalagi aku lah. Ya kan itu yang diajarin gitu. Pasti itulah yang dibuatnya. Iya. Kenapa harus menyampaikan sesuatu yang tidak benar? Ya, menurut aku, menurut kalian nggak? Sama lah.
Enggak fokusnya. Tahu, padahal ada yang lain sama ini. Kenapa ya orang nyalain orang aja gitu misalnya. Ya karena dia sering disalin juga. Ya, Ada orang. Oke, yang kedua. yang kedua. Aku belum ada. Dia besar kali pula. Nggak mangkuk kan. Ininya lagi kali. Aduh, Aduh. Aduh, selanjutnya. aduh megap. Biar aku nggak buka sendirian. Kalau Kia rasa orang-orang play victim itu apa ya? Nyalinya tuh udah kebiasaan ini. Apa? Terbiasa untuk menghindar, tidak bertanggung jawab, menghindari resiko. Jadi dia nggak ngerasa pernah salah. Enggak lah. Nggak. Aku gini kan karena kau. Kalau coba kok nggak Cerita gini, ya? mana mungkin aku kayak gini, mama gitu loh. Jadi tetap dia nggak mau ambil resiko apa yang dia buat gitu. Atau memang karena keterbatasan pengetahuan dia waktu itu salah, makanya dia ngerasa Karena kan persepsi kan aku pernah bilang sih aku persepsi kita itu dipengaruhi banyak hal. Salah satunya budaya yang sama yang kita terima oh dari ya dia Iya, memang enak. Iya, atau pendidikan di rumah kan gitu kan. Kenapa kita misalnya kenapa ada orang yang bilang nggak apa-apa buang sampah sembarangan kan ada yang bersihin. Kenapa ada orang yang berpikir nggak boleh buang sampah terus buang sampah. Nah, kan sama orang Indonesia juga ya. Kadang sukunya sama juga gitu kan. iya, Karena sama-sama Batak ya. Tapi kenapa bisa beda? iya mindsetnya? persusnya mindsetnya. karena yang Ih, dia kalau maksud pikir-pikir, bukan soal buang sampah sembarangan, yang penting kan nanti itu dibersihkan. Iya. Yang pertama. Orang kedua, ya kenapa harus nunggu orang lain kalau bisa kita sendiri? ya. Gitu. Jadi apa namanya mindset penilaian benar dan salah juga tergantung dari budaya apa yang diterima. Iya, Bagaimana dia dibesarkan? ya. Apa kok di rumah aku nggak apa-apa, mama aku nggak ribut kok kalau aku buang sampah di wastafel misalnya atau di tempat cuci piring nggak apa-apa. Tapi ada satu yang mamanya nggak boleh dia kayak gitu. Jadi anak itu ya tergantung orang tuanya ya kan. Iya pasti kali. Mesti orang tuanya kayak gini lah anaknya. Orang tuanya suka bercakap juga lah dia kan. Alah. Kadang aku sempet mikir kan, anakku tuh kan, aduh, kayaknya kayak salah aku jadinya, udah salah ngasuhnya. Karena masih berpikir, usia segini, kan? ya karena kan dulu aku berpikir, udah anaknya cuma satu-satunya. Jadi semua keinginan dia diturutin, gitu kan. Dia mau kemana, dia minta apa, diturutin. Jadi sekarang ketika kita berpikir mau ada lagi adiknya atau apa, dia nggak mikir itu, dia nangis saja minta ini minta itu. Biasanya kan aku kan biasa minta ini dikasih gitu kan. Nah mungkin di situ juga kami sebagai orang tua yang salah ya kan. Jadi itulah yang kami mau rubah sama Bang Ayan. Anak ini jadi kalau udah nangis dia minta sesuatu kami biarin, dia diam, misalnya dia capek kan dia diam. Habis itu apalagi si Cici itu kan mulutnya kalau udah itu tuh kayak kemarin tuh minta naik pesawat terbang. Nggak diam mulutnya. Naik pesawat terbang. Cici mau naik pesawat terbang. Kan sakit kuping kita kalau dengarnya. Jadi akhirnya jadinya nakut-nakutin lah kak. Jadi aku bilang, kita kalau mau naik pesawat terbang, kita beli tiket dulu. Tiket itu belinya pakai uang. Dibilang dia pintar yang menjawab. Cici maunya tiket tiket aja, intinya Cici maunya tiket, nggak usah pakai uang gitu kata dia. Nggak bisa nak, tiket itu kita belinya pakai uang. Nah melihatlah kapal meledak dia di YouTube, kapal besar tuh meledak. Mah meledak kapalnya katanya gitu kan. Terus aku bilang iya itu karena dia nggak ada uangnya. Aku bilang kayak gitu. Jadi kalau nggak ada uang nggak bisa beli tiket, meledak kapalnya. Oh iya, jadi harus ada uang dulu ya, gitulah. Cara kalian nakut-nakutin dulu, baru dia ngerti, udah nggak minta lagi. Paling ya, gua nggak tiap hari kak,
bangun tidur melek nggak bisa terbang, mama Cici mau nggak bisa terbang macam sini beras tagi dibuatnya gitu loh. Jauhnya itu sebenarnya. Ya itu loh pokoknya. Rumah adek baru dekat. Jadi kami sama Bang Ali berpikir kan, apa kami salah asuh atau kayak mana? Mungkin kan dulu berpikir kan nggak anaknya satu aja Dia kan gitu udah kan. belajar. Oh, boleh nih semua. Iya, jadi apapun yang mintanya kan nggak diturutin gitu. Indomaret itu seminggu 2 kali loh. Sekarang kami jatah lah jadi seminggu sekali, kami kurangin memang. Gitu lah deh. Cici lapar kali, ya, makan nasi ya, makan jajan. Lapar mau Iya, jajan. mau jajan. Kita belum ke Indomaret, gitu gitu lah deh. Makanya, Ya, itu maksudnya orang tua juga. jadi, Nggak ada orang tua yang betul semua. iya, Trial error. Coba. Oh, iya, iya betul betul, iya, iya betul betul. Ya kayak aku itulah kan, itu salah sikap yang pertama itu. Jadinya ya memperbaiki ya PR berdua juga kan. Dan nggak apa-apa salah ya. Jadi kata suamiku kayak ini, kita tuh kalau jadi orang tua itu PR-nya setiap hari kata dia. Iya. Dibilang Maya. Jadi nggak ada finalnya kata dia. Belajarnya terus gitu. Nggak ada lulusnya kan. Iya, Karena anak ini ganti usia, ganti lagi cara. iya, Ya kan? iya benar. Jadi misalnya kalau dapat yang kedua perempuan, beda lagi Iya, iya, cara nanganinnya kan. iya. Nggak ada habisnya. Jangan kan perempuan, laki-laki sama laki-laki pun beda. Iya, lagi. beda. Iya. Jadi gitu guys. Nah, jadi ini bukan bahas apa tadi ya? Iya. Ya apa? Nah, Pokoknya ngawur ngidul nyambung sambung sana nyambung sini nyambung lah dia. Ini parenting. Iya, iya. Enggak, tapi bisa nyambung juga. Soalnya kan dia tentang pola asuh juga kan. Gitu lah. Ih, masih gembung kali perut tuh. susah sih menurut aku, semakin dewasa ya, Dia. semakin tahu, menurut aku kayaknya nggak semua orang bisa jadi orang tua. Iya, Iya. betul. Iya. Kayaknya mama kita tuh udah ada kurangnya tapi ya udah berhasil dia jadi orang tua gitu kan Kak. Berhasil. Kalau menurut kita ya begini-begini orang tua gini-gini. Tapi berhasil dia ngidupin anaknya yang 66 yang banyak itu. Kita belum tentu loh. Padahal dulu terbatas kan pengetahuan parenting itu. Iya, betul. Syukurlah kita yang punya orang tua yang baik, maksudnya yang ya, egonya stabil, Iya. bukannya kemarahan. Iya, betul. Ya mamaku nggak pernah marah. Waktu kecil aku yang suka marah. Aku ingat dulu SMTS, aku aja marah. Mamaku kalau marah diancem aja nggak boleh sekolah. Wah, nangisnya aku tuh. Aku suka sekolah, suka belajar, kecuali Aliyah ya. Mau dia Yunda kali ya. Dia udah Iya, marah. padahal. Dulu suka Gila belajar. belajar. Mana? Dulu ya, dulu. Sekarang pun kan iya, kakak nggak ini juga sedih. Nggak sekolah lagi, itu aja dulu gitu. Iya. Sedih, Kak. Kayak mana lagi umur kita memang kata orang 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun bisa sukses ya kan. Maksudnya nggak harus umur segini, tapi kalau udah tua wak, sukses ngicipinnya itu udah batuk-batuk Iya. ya kan. Jadi memang harus dikejar itu. Kesuksesannya itu waktu muda gitu kan. Jadi Oh, kayak semua bisa dibuat. Sukses di umur 70 tahun. Kan semua terbatas, jalan nggak bisa. Gitu. Udah capek dia. Nggak suka aku bawang merah. Ini Pahit. waktu pertama kali aku sini nyoba agak pahit. Sekarang Enggak, mungkin itu kegosongan. nggak juga, warnanya kayak gitu juga. Sekarang nggak lagi. Nggak terlalu, Nggak enak. nggak seenak bawang merah. Ya, bawang merah. Apalagi kalau bawang merah itu yang memang khusus bawang goreng. Itu dia ada. Iya. Itu enak, ya. Manis. Kayak keripik cemilin nih. Ya. Oke. Ya. Kita cakap aja lah. Cakap aja. Apa nanti potong.